Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, puji nama Tuhan. Kami juga mengucapkan salam kepada para pemirsa yang berada di luar kota maupun yang di dalam kota. Kami sampaikan shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Kita sama-sama untuk beribadah pada sore hari ini dengan kaum wanita Sion. Walaupun tidak hanya kaum wanita Sion, ada bapak-bapak juga yang mau menyaksikan, yang mau mengikuti ibadah sore pada hari ini. Kami persilakan. Shalom, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini saya mengasih judul Sehelai Daun Pengharapan. Puji nama Tuhan. Karena mengingat kondisi pada saat-saat ini banyak bencana, banyak banjir. Saya terinspirasi masalah banjir. Puji nama Tuhan. Pada saat sekarang ini, apalagi masalah pandemi yang tidak selesai-selesai, rasanya menunggu kapan selesainya pandemi ini berakhir merupakan suatu kejemuan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Memang, menunggu merupakan pekerjaan yang menjemukan karena tidak ada aktivitas. Apalagi zaman sekarang ini dibutuhkan semua serba cepat, serba instan. Bumbu instan sebagai saya sebagai seorang ibu, kadang-kadang kalau masak pakai bumbu yang instan, makanan pun juga instan. Ini kalau tidak ada Yangti, mungkin kalau rumahnya berjauhan mungkin saya selalu pakai bumbu instan, sudah selesai masak plung gitu. Tapi berhubung sama Yangti masaknya, jadi ya ngoncai bawang sik, ngoncai brambang dhisik, semuanya cepak-cepakkan, enggak instan. Kalau zaman sekarang instan, ada bumbu yang langsung jadi banyak, ada yang rawon langsung plung. Pernah ini saya alami pakai bumbu instan, pakai pinginnya erek-ereknya masak rawon. Ini Bapak Gembala enggak suka, rasanya kok ngene. Puji nama Tuhan. Memang masa-masa pandemi ini kita menunggu rasanya kapan Tuhan selesainya, kapan Tuhan selesainya. Inilah bahwa pencobaan yang kita alami itu kadang-kadang kita mintanya cepat. Kita mintanya sama Tuhan, Allah Tuhan, aku punya masalah dengan anak-anak. Tuhan harus mari ndang bareng, ndang melangkah lagi apa yang harus aku lakukan. Tapi bagi Tuhan, tunggu dhisik, sabar. Nah ini ujian yang kita terima, pencobaan yang kita terima itu rasanya apalagi masalah pandemi ini kudu ucul aja udah. Rasanya kecil tuh juga mintanya, ayo mah renang mah. Saya teleponkan omnya, saya bilang, kalau ngomong om, apa wong tempat renangnya aja tutup kok. Jadi nama Tuhan, kecil itu udah pinginnya kudu renang aja. Ada masalah-masalah pandemi ini lama. Seperti halnya kalau saya melihat dan membaca gitu masalah berita-berita sekarang ini. Saya kemarin enggak tanpa sengaja saya melihat suatu tayangan di mana kota Wuhan yang sudah perkiraan sudah 1 tahun mulai Desember terkena COVID ini. Kemarin saya melihat kota Wuhan sudah melakukan normal, bukan new normal lagi, tapi normal. Semua sudah berjalan sedia kala, semua seperti sedia kala yang dulu-dulu, karena pada kota Wuhan sudah tidak ada kasus masalah COVID. Pada Januari kemarin masih ada, tapi pada awal Januari kalau nggak salah, tapi pada berita tersebut sudah tidak ditemukan kasus kembali. Saya merasa, wah Tuhan,
di kota Wuhan sudah bisa. Kapan Indonesia? Saya malah sama begitu. Demikian juga ini saya rasanya itu, aduh Tuhan, kapan ya Indonesia ya bisa normal lagi? Enggak new normal lagi, normal. Tidak ada ya pembatasan lagi. Puji nama Tuhan. Rasa-rasanya itu ya hidup kita seperti halnya ini, seperti Nuh yang di dalam bahtera, terombang-ambing ke sana kemari tanpa ya tidak ada bantuan, hanya Tuhan lah sebagai pegangan Nuh. Karena di kanan kiri cuma laut, air tidak ada. Ini saya baca, saya sangat terkejut. Saya baca di Kejadian 7. Kita baca di Kejadian 7 terlebih dahulu. Kejadian 7 ayat yang ke-11. Saya sangat terkejut saya membaca. Saya belajar pada sekitar 2-3 hari yang lalu. Kejadian 7 ayat yang ke-11. Kejadian 7 ayat yang ke-11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ini terjadinya air bah terjadi pada umur Nuh, yaitu 600 tahun. Nuh pada itu berumur 600 tahun, dan terjadi pada tanggal 17 bulan 2. 17 bulan 2. Saya pembaca ini sangat terkejut. Kita baca di Kejadian 8 ayat yang ke-13. Rasa-rasanya sama seperti kita yang berada di sini. Suasananya. Kejadian 8 ayat 13. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Di nama Tuhan. Umur Nuh pada saat air kering dari muka bumi adalah 601 pada tanggal 1 bulan 1. Umur Nuh 1 Januari lah ini dikatakan begitu. 1 Januari 601, dan pada awal air bah terjadi 17 Februari 600. Rasa-rasanya 1 tahun, hampir 1 tahun full. Ini air bah yang terjadi, pencobaan, ujian daripada Nuh yang terapung-apung di bahtera kanan kiri. 1 tahun berada di perahu itu, di bahtera itu yang besar itu. Cuma hanya dia dan anak-anaknya. Dia, istri, 3 anak, 3 menantu. Rasanya ya 1 keluarga kalau dikatakan demikian. Saya rasa, wala Tuhan, ternyata podo Tuhan. 1 tahun rasanya. Kita dimulai Maret, akhir Maret. Nah, sekarang Januari mau mendekati Februari. Ya hampir sama lah. Hampir 1 tahun kita terombang-ambing karena masalah COVID ini. Tapi Tuhan katakan apa? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di nama Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini kalau masalah Nuh, kalau kita merenungkan Nuh, 1 keluarga setahun di dalam bahtera, terombang-ambing oleh badai, oleh air, bah yang begitu banyaknya, karena tingkap-tingkap air
keluar semua dari langit, dari bawah, full. Ini pencobaan kita dibandingkan Nuh. Kita masih ada kanan kiri tetangga, masih bisa kita minta tolong. Ada saudara, masih bisa kita minta tolong. Ini katakan Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nuh, siapa dia minta tolong sama siapa kalau tidak hanya pada Tuhan? Ini dikatakan Tuhan. Ini dan juga yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kita dicobai, ya nyun sewu, kapan hari 1 bulan, nggak tahu berapa bulan yang lalu saya ngomong-ngomong sama Bunda Ning, saya loh mah kok terus dikasih masalah ini, kenapa? Karena Mbak Ning masih bisa, masih kuat. Tuhan percaya bahwa saya langsung menunjuk pada orang gitu, bahwa pencobaan Mbak Ning yang alami, Mbak Ning bisa melampaui, masih kuat. Iya yo mah. Lah iya, dikatakan di situ yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan juga sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Iya mah, mesti mah. Ono ay dalan. Lah ya itu Mbak Ning. Kadang-kadang saya cerita ya, sharing lah sama Mbak Ning ini, karena kita sama-sama satu usia lah. Ini bagaimana kehidupan pencobaan kita, masalah-masalah kita. Atau rembuk ya apa gimana? Ini kadang maturo yangti loh Mbak Ning kalau nggak ada jawaban. Saya kadang-kadang bilang sama Mbak Ning begitu. Ini saya meyakini bahwa pencobaan yang kita alami tidak sehebat Nuh. Nuh ini wis setahun ndak ono apa-apa, gak ono HP, gak ono, cuma di dalam bahtera tok sama keluarga, ini sama hewan-hewan, ini siang malam 1 tahun, hampir 1 tahun. Jadi pencobaan kita kalau kita merasa putus asa, dua gak mari-mari rek cobaanku, Senin mari, Selasa ono maneh, kok seminggu kas ono maneh permasalahan. Tapi Tuhan selalu ini janji Tuhan. Tuhan pasti akan memberi jawaban. Seperti halnya Nuh. Tuhan akan memberi suatu sedikit pengharapan terhadap pencobaan yang dia alami selama setahun di dalam bahtera. Kita baca Kejadian 8 ayat yang ke-11. Kejadian 8 ayat yang ke-11. Kejadian 8 ayat yang ke-11. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Satu tanda bahwa Tuhan menyertai Nuh. Seperti halnya kita harus percaya bahwa Nuh saja loh disertai Tuhan, diberi tanda bahwa pencobaan yang kita alami itu Tuhan pasti akan memberi pengharapan, memberi jawaban. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati. Mungkin ibu-ibu sudah pernah membaca mengenai Nabi Nuh ini, bagaimana dia berada di bahtera bersama keluarga, bagaimana usaha-usahanya. Saya mengingatkan kembali, burung merpati itu mendapatkan Nuh, bahwa suatu tanda datang kepada Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Zaitun yang segar. Berarti ada solusi nih Tuhan. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Nuh percaya, dia melihat bahwa pencobaan yang dia alami selama setahun, Tuhan pasti memberi jawaban. Tuhan akan mengeringkan air sehingga dia keluar dari bahtera itu, sehingga bisa melihat kembali. Kita harusnya juga percaya pada Tuhan. Kita yakin.
apa saja sih usaha-usaha Nuh nih dalam menanti penyelamatan daripada Tuhan selama setahun di dalam bahtera itu? Ada beberapa usaha yang dilakukan Nuh. Nih, yang pertama, nyun sewu, ini saya ulas dulu mengenai kenapa burung merpati itu membawa daun zaitun, kok bukan membawa daun pohon ara misalnya. Ini saya mencari apa sih keistimewaan dari pohon zaitun itu. Ini saya mencari di Google, karena kalau mencari di perpustakaan kelamaan, ini saya dapatkan bahwa pohon zaitun itu adalah jenis perdu, yaitu pohon liar hijau abadi. Dikatakan di situ pohon zaitun adalah jenis pohon perdu hijau abadi. Apa sih maksudnya perdu itu? Yaitu pohon yang tingginya tidak sampai 6 meter. Di bawah 6 meter. Ini pohon perdu. Dan hijau abadi dikatakan di situ tidak menggugurkan seluruh daunnya secara serentak pada suatu musim. Kalau biasanya kalau ada pada musim gugur daun semua, kemarau lah hitungannya, gugur semua, tinggal rantingnya, seperti halnya di padang gurun tidak ada, ya cuma hanya kelihatan ranting dahan-dahannya begitu. Tapi ini pohon zaitun tidak seluruhnya, tidak menggugurkan seluruh daunnya secara serentak pada suatu musim atau kondisi lingkungan tertentu. Ini saya ulas dulu nggih. Kenapa kok burung merpati itu kok membawa daun pohon zaitun, kok bukan pohon yang lain? Ini Tuhan. Dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Nuh selama masa berada di bahtera selama setahun itu adalah nih. Kita baca di Kejadian 8 ayat yang ke-6. Untuk Kejadian 8 mohon dikasih tanda. Nanti kita kembali ke sana terus. Kejadian 8 ayat yang ke-6. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Di nama Tuhan, dikatakan di situ sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera Nuh. Maksudnya di sini Nuh fokus mencari solusi. Kenapa kok fokus mencari solusi? Kita baca dulu di sini. Kita urut nggih. Kejadian 7 ayat yang ke-17. Kejadian 7 ayat yang ke-17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Di nama Tuhan, pada awal-awal bahtera dibuat dan air bah muncul. Air bah muncul itu pada tahun tadi sudah kita ketahui tanggal 17 bulan 2 pada umur Nuh sekitar umur 600. Ini di situ dikatakan pada ayat yang ke-11 tadi, pada waktu umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat. Berarti air muncul di mana-mana, di bawah. Segala mata air kan berarti kan di bawah nih, mata air samudra yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Air berada di atas, di bawah, di semua. Ini berlangsung selama pada ayat yang ke-17 40 hari lamanya. Di air itu terus, wong kita aja 1 hari. Dan saya nggak sampai 1 hari lah. 2 jam deres kayak gitu aja banjirnya sudah 1 dengkul aja udah bingung. Apalagi Nuh 40 hari terus dan terus. Sehingga baterainya naik sampai melambung tinggi, sampai ini melambung tinggi dari bumi. Berarti sampai atas. Gunung-gunung pun tertutup.
Ini bisa kita baca di ayat yang 18 sampai yang ke-19. Ini 20. Ini air melambung tinggi. 18 sampai yang ke-20. Kejadian 7 ayat 18 sampai yang ke-20. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah Batra itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Sehingga gunung-gunung ditutupinya. Bahtera Nuh berada di atas melambung tinggi. Gunung, kalau masih ada kalau laut masih ada gunung gitu kelihatan, kita masih ada kelihatan pertolongan. Kita masih ayem lah. Waduh, di situ kalau kita masuk kapal berada di lautan gitu, kita melihat suatu daratan masih ayem. Nah ini Nuh tertutup semua ini, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi. Gunung-gunung tinggi pun tertutup di seluruh kolong langit nih, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Tertutup semua. Pencobaan daripada Nuh, ujian Nuh pada saat itu selama setahun. Tapi Tuhan memberikan suatu janji bahwa pencobaannya akan ada jawaban, ada secercah, ada satu pengharapan, ada tanda bahwa tadi air akan surut. 40 hari. Ini saya urutkan kembali ya. Ini 40 hari air melimpah. Dan ayat yang ke-24. Kita baca di Kejadian 7 ayat yang ke-24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Di nama Tuhan. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari. 5 bulan. Kita waktu 5 bulan awal-awal masalah pandemi, kita terombang-ambing, tidak ada suatu, kita baca, wala Tuhan lah kok hampir podo Tuhan. Apa yang kita alami seluruh dunia, ini seluruh dunia nih, karena tertutup semua tadi, meliputi bumi lah ya, dan di seluruh kolong langit, nah ini kan, gunung tinggi dan seluruh kolong langit, berarti kan semua terkena imbas. Sama dong Tuhan dengan pandemi yang kita alami hampir setahun Tuhan. Pada 5 bulan pertama kita bingung. Bagaimana Tuhan? Bagaimana dan bagaimana. Dan karena kesetiaan daripada Nuh ini, Tuhan mengingat daripada Nuh yang kita baca di Kejadian 8 ayat yang ke-1 saya bacakan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Karena tadi Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan memberi jawaban atas segala pencobaan yang kita alami. Tuhan akan memberi ini. Tuhan setia sama Nuh. Kalau Nuh kita tahu yang sudah Bapak Gembala sampaikan, Nuh adalah orang yang sangat saleh, yang selalu dekat dengan Tuhan, yang tak bercacat celah di hadapannya. Tuhan tahu. Jadi Tuhan mengingat, waduh iki ana anakku sing setia ini. Dalam pencobaan di dalam bahtera ngapung-ngapung sendirian, sak keluarga. Tuhan mengingat, sehingga apa? Tuhan membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air turun.
ditutupnya, yang ayat yang kedua, ditutuplah mata-mata air, Kejadian 8 ayat yang kedua, ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Karena Tuhan melihat anaknya yang setia, segala persoalan yang mendera terus menerus di dalam kehidupan daripada Nuh, Tuhan wis tak stop sih ya, mesake. Tuhan mengingat akan Nuh sehingga ditutup mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan ini yang ayat ketiga, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Jadi 40 hari digencar terus-terus. Tapi pada waktu saat 150 hari, 150 hari adalah 5 bulan, kurang lebih 5 bulan, Tuhan mengingat akan anak yang dikasihinya, yaitu mengingat Nuh, seperti halnya kita, di mana para pemerintah mengingat PSBB, ya apa new normal sih lah, 5 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kita mulai Maret akhir Maret berarti kan kita hitungnya April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Agustus nggih. Maret, April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Masa-masa di mana anak mau masuk sekolah. Sudah bingung ini. Sekolah pada awal-awal Agustus gimana? Mau masuk tah? Ini. Diadakanlah PSBB kalau enggak salah September nggih. PSBB pertama itu. Ini. Karena ada ya suatu COVID dikurangi, ada pengurangan daripada COVID, kasusnya agak berkurang, dilakukan PSBB, ini new normal, ini kita lockdown 2 minggu, normal, kosong, tapi ini tadi. Terus pada ayat yang keempat, kita baca di Kejadian 8 ayat yang keempat. Kejadian 8 ayat yang keempat. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Puji nama Tuhan. Dalam bulan yang ke-7, Agustus, September, Oktober, Tuhan memberi jawaban kepada Nuh. Bahteranya tadi, airnya surut, lama loh itu. Selama dari 5 bulan, nih, dari 150 hari tadi menuju yang bulan yang ke-7. Jadi, bulan yang ke-5 sampai yang bulan yang ke-7 2 bulan air surut. Nih, seperti halnya pandemi, lockdown, surut. Nih. Lockdown dibuka, ya mudah lagi. Nih. Dan juga ini ada suatu titik terang di mana bahtera yang dinaungi Nuh yang berada terkandas di pegunungan Ararat. Ini saya baca di pegunungan Ararat itu, ini saya cari lagi, itu ada ketinggian di mana tadi ya? Sekitar 5.165 meter. Nih, pegunungan ini merupakan pegunungan Ararat. Ini adalah, saya baca di tadi ya di Google ya, merupakan puncak tertinggi di Turki. Dari puncak tertinggi. Jadi air turun tadi selama 150 turun ini sampai 2 bulan sehingga kandas. Pada kandasnya ini Gunung Ararat merupakan adalah puncak tertinggi. Nanti itu daerah
Turki itu. Nah ini karena sudah mengetahui puncak tertingginya itu masih 5.165 meter. Berarti masih di bawah lagi masih ada air. Ini. Terkandas, baterainya jeglek, tidak terombang-ambing. Tapi masih Nuh bertahan di dalam bahtera. Terus sampai bulan yang ke-10 di ayat yang ke-5, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Berarti ada suatu kelihatan. Oh Tuhan, lah kok podo Tuhan ini. Saya merasa 10 pada bulan ke-10 ya kan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Pemerintah sudah ada vaksin. Nah, ini saya ingat, saya renungkan, lah kok podo Tuhan jalurnya. Berarti ada puncak-puncak gunung, ada suatu tanda bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Tapi kita harus Nuh masih tetap berada di bahtera, ada di bahtera. Terus pada ayat yang ke-6 tadi, kejadian 8 ayat ke-6, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Ini. Dari bulan ke-10, nunggu lagi 40 hari. Berarti 11 bulan kelewat 10 hari. 11 bulan kelewat 10 hari. Dibuka sama Nuh. Kenapa Nuh? Karena dia merasa sudah berada di tidak terombang-ambing kembali. Dia merasa ada kekuatan di dalam bahtera itu. Kan nyantol di Gunung Ararat tadi sudah berhenti. Ini dari yang 7 bulan yang ke-7 sampai yang bulan ke-10 berarti 3 bulan dia berada di pegunungan Ararat. Dia merasa sudahkah air bah ini surut? Padahal masih di puncak ini, puncak Gunung Ararat. Setelah turun, bulan ke-10 dia lihat, paling ngintip nggih. Takutnya dia ngintip di jendela itu, kelihatan puncak-puncak gunung. Berarti sudah kelihatan dari dia lihat dari bawah, kelihatan ada sudah surut kembali pencobaan yang air bah tadi yang terjadi. Air bahnya sudah turun. Tapi Nuh tetap berada di bahtera. Inilah yang diperintahkan Tuhan selama pandemi ini, tetap berada di rumah, tetap ini sampai benar-benar surut. Ini kata Tuhan seperti tadi yang selama 1 tahun tadi kurang lebih tanggal 1 bulan 1 tahun 601 nih, muka bumi kering. Nuh tetap disuruh bertahan di bahtera 40 hari. Setelah 40 hari dia membuka tingkap jendela, dia melihat apakah benar-benar sudah surut. Ini kalau dikembalikan ke kita, kalau kita punya masalah, minta pencobaan, jangan melihat pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maksudnya begini, aku duwe masalah gini, kok terus-terusan ya Tuhan, kapan? Bukan, jangan. Tapi marilah kita bagaimana solusinya biar masalah satu selesai, satunya lagi selesai. Jadi tidak keluh kesah masalah ini terus, gak mari-mari se Tuhan, kok gak mari-mari Tuhan ini. Tapi Nuh fokus mencari solusi dengan membuka tingkap, melihat keadaan sekitar bagaimana saya apakah bisa keluar daripada bahtera. Dan selanjutnya, usaha Nuh yang selanjutnya setelah membuka tingkap untuk mencari solusi,
Ini solusinya dia melepas burung yang kedua, Nuh melepas burung gagak. Kejadian 8 ayat yang ke-7. Kejadian 8 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Nuh melepas burung gagak. Kenapa? Pasti ada pertanyaan, kenapa kok burung gagak? Kok bukan burung-burung lainnya? Karena kalau saya baca ini, gagak merupakan jenis burung omnivora, yaitu pemakan segalanya. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan pemakan bangkai. Ini, dimana gagak suaranya keras. Ini, dan juga dikatakan di situ ada lambang kematian. Gagaknya dilepas. Apakah dia tidak kembali loh, tidak kembali ke bahtera, tapi dia cuma hanya riwa-riwi, gak main celok neng bahtera ndak. Cuma riwa-riwi karena apa? Di atas lautan air bah masih terdapat bangkai-bangkai manusia. Sehingga gagak tersebut tidak kembali. Dia pada makanan karena dia pemakan bangkai. Dia mengatakan di sini kalau kembali ke kita, mari kita bangkit, mempunyai semangat hidup. Kita lepas segala keputusasaan kita akan pencobaan kita. Karena itu kematian, lepas kematian. Kematian kan artinya putus asa. Kalau ada masalah apa, putus asa, ya kayak Bapak Gembala, 3S, stres, stroke, stop, nah 3S. Kalau kita fokus pada masalah terus, ini stres, pusing. Habis stres, stroke, nggak tahu stroke yang apa. Kalau stroke otak ya langsung stop. Makanya kita lepaskan segala hal-hal yang menuju keputusasaan. Kita bangkit bahwa pencobaan kita yang kita alami itu ada jawaban. Inilah kehendak daripada Tuhan. Setelah itu Nuh melepas burung merpati. Ini Kejadian 8 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Nama Tuhan. Nuh melepas kembali burung merpati. Kita sudah pernah membahas masalah merpati. Yaitu ini saya ulas. Saya baca kembali tadi, mencari burung jenis herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Dia hanya memakan tumbuhan, tidak memakan bangkai seperti halnya gagak tadi, di mana burung merpati merupakan lambang perdamaian. Dia tidak mempunyai pijakan, di mana air bah tadi walaupun masih kelihatan puncak-puncak gunung, tapi tidak ada tumbuhan yang terlihat. Jadi masih tertutup laut yang ada hanya bangkai-bangkai. Untuk mencelok burung merpati ini nggak ada tempat mencelokannya, sehingga dia kembali. Dan apa yang dilakukan Nuh? Ini ayat yang ke-9 yang B saya bacakan. Lalu Nuh mengulurkan tangannya. Kita tahu bahwa burung merpati merupakan lambang daripada Roh Kudus. Ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Nuh mengulurkan kembali Roh Kudus, mau menerima kembali Roh Kudus karena masih melihat
ada hal-hal kematian, dimasukkanlah merpati tersebut ke dalam bahtera. Seperti halnya kita, kalau pencobaan-pencobaan kita tidak kita serahkan pada Tuhan, cuma kita serahkan kepada hal dunia seperti halnya gagak tadi, hanya kematian. Kalau kita tidak berpasrah pada Tuhan, Tuhan, pencobaanku ini hanya Engkaulah jawaban yang bisa menjawab, memberi jawaban. Seperti halnya Nuh. Pada ayat yang ke-10, ia menunggu. 7 hari kemudian melepas burung merpati. Ini ayat yang ke-10, ia menunggu 7 hari lagi. Berarti setelah menerima Roh Kudus, dia Tuhan, Nuh merasa hanya Tuhanlah yang bisa memberi jawaban di atas persoalannya, atas air bah yang dideritanya selama 1 tahun ini. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Dan ayat yang ke-11, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Tuhan ngasih secerca harapan. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Saya sudah membahas dari awal tadi pada awal slide. Daun zaitun, pohon zaitun, ketinggian tidak lebih daripada 6 meter. Kita baca Nyun Sewu, mana sih? Bentar, enggak saya tandai soalnya. Dikatakan di situ 1 hasta. Nah ini, Kejadian 7 ayat yang ke-20. Kejadian 7 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Ayat yang 19 saya bacakan dari awal aja. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Saya baca ini 15 hasta. Kalau Nyun Sewu mungkin kita bisa buka di kamus yang di belakang sini. Dikatakan hasta, 1 hasta itu 1 hasta ukuran panjang sebesar 45 cm. 15 kali, ini saya 15 kali 45 cm adalah 675 cm. Berarti kurang lebih 6 meter. 6 meter 75. Nah ini. Berarti Tuhan sudah sampai gede-gede kok sama Tuhan. Walah Tuhan segitunya. Ditambahkan sampai 5 nih. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air. Dari gunung 15 hasta 6 meter. Berarti turun 150 tadi itu kecantol di Gunung Arafat itu tadi. Ya seperti halnya pohon zaitun yang ketinggian tidak sampai 6 meter. Ini. Setelah turun pohon zaitunnya ada masih terdapat pohon zaitun di situ karena tadi daunnya tidak gugur semua pada musimnya. Walaupun semua tenggelam gitu kan. Ngacur lah hitungannya. Pohon-pohon semua kan tenggelam. Tapi hebatnya dari pohon zaitun tadi
daunnya tidak gugur tadi karena jenis perdu kuat. Sehingga saya kenapa kok Tuhan kok burung merpati ini cuma hanya mengambil pohon zaitun gitu loh. Karena ini tadi saya baca kembali, saya cari lagi kenapa. Ternyata ya tadi ketinggian dari pohon zaitun yang 6 meter tadi, airnya yang 15 hasta, merupakan ya tanda-tanda sudah ada jawabannya dari Tuhan gitu loh. Tuhan pasti akan memberi jawaban. Pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari disitulah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Dan juga ini ada paruh. Pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun yang segar. Daun zaitun merupakan minyak untuk kemuliaan Tuhan, ditaruh pada paruh daripada burung merpati, juga melambangkan daripada firman Tuhan yang memberikan jawaban atas segala persoalan kita. Sehingga kita ya tadi masih harus tetap setia berharap pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi jawabannya dari firman-Nya, melalui firman-Nya. Puji nama Tuhan. Ini dan juga apalagi usaha Nuh. Pada ayat ke-11 tadi dikatakan tidak dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Walaupun diketahui sudah berkurang, Nuh tidak serta-merta meninggalkan bahtera, masih belum. Apalagi yang dilakukan Nuh? Ini tadi sudah saya terangkan bahwa pohon zaitun kurang lebih dari 6 meter. Ini kandas sudah tapakmu ini. Menunggu kembali 7 hari lagi. Sabar dalam pencobaan, sabar. Masalah pandemi ini juga kudu sabar. Untuk melepas burung merpati. Kejadian 8 ayat yang ke-12. Kejadian 8 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Ayat yang ke-14. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Puji Tuhan. Pada ayat ke-12 selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dan juga dikatakan di situ pada ayat yang ke-14, dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Tuh nih Nabi Nuh melepas kembali burung merpati, tapi Nuh tetap tidak keluar sampai Tuhan sendiri berfirman bahwa Nuh bisa keluar. Kenapa? Supaya ya itu tadi, bahwa pencobaan yang kita alami itu kalau sama Tuhan diberi jawaban itu sampai tuntas. Selesai sampai tuntas, habis sampai kering. Ini bumi telah kering. Tapi nggak gitu, kita harus sabar menanti jawaban atas segala percobaan-percobaan yang kita alami. Setahun Nuh di dalam bahtera. Kita aja masih bisa di depan situ di gang, masih bisa belanja, masih bisa ke Indomaret, masih bisa ya ke pasar untuk beli ya. Nuh mana bisa? Cuma di dalam lingkup bahtera situ, satu keluarga lagi. Kita tahu bahwa dalam satu keluarga ada beberapa karakter. Kemarin Bapak Gembala
menyinggung masalah hati. Nah, ini hati yang jahat, hati yang mengampuni bagaimana? Jangan bengkerengan antara satu tahun di dalam bahtera. Mantune sitoke ya kan kita nggak tahu bagaimana cara pendidikan daripada mantu satu dengan mantu yang lain. Pasti ada bentetnya. Tapi tadi seperti Bapak Gembala sampaikan, hati kita harus dibuka, harus dibersihkan. Supaya apa? Aman, damai, sejahtera di dalam keluarga, di dalam rumah ini loh. Itu tadi seperti halnya Nuh. Setahun mbek bojone sama istrinya, 3 anak. Karakternya aja wes yang sewu. Siji anake sudah sama orang tua bentet. Nggih Mbak Eva? 1 anak aja bentet nggih kali apalagi 3, apalagi saya berbanyak-banyak nih. Ini tadi kita harus juga mempunyai hati yang sabar. Nah ini saya kadang-kadang ya juga sama sih, masih kena firman. Tapi saya, ya Tuhan terima kasih. Ini Kak Tuhan, di dalam bahtera, di dalam rumah tangga, terutama hati yang harus kita koreksi, supaya ada damai sejahtera, karena pencobaan-pencobaan kita ini yang terjadi. Nuh 3 orang, anaknya beda wis. Kok gitu, Samuel sama Noel aja beda. Samuel dikandani masih bisa dulu waktu kecil. Noel, udah. Yang sudah dikit-dikit. Di nama Tuhan. Terlalu aktif. Aktif dia, sangat-sangat aktif. Dan juga jahil. Ini Noel, ciri khasnya. Dan juga ya karena itu karakter beda dalam satu keluarga. Pencobaannya karena Nuh ini itu. Istilah kalau kita mau setia, mau mendengarkan firman, pencobaan yang kita alami ada jawabannya. Apalagi sih? Ini ayat kita baca di ayat 15 sampai yang ke-19. Ini karena Nuh taat pada Tuhan, masih menuruti firman, masih mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, dia tidak keluar daripada bahtera. Ini ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Yang ke-15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kelebihan 1 ayat. Dikatakan di ayat yang ke-18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, satu keluarga gitu berarti. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Kalau tidak ada perintah daripada Tuhan, Nuh masih berada di dalam bahtera. Seperti halnya apa yang difirmankannya pada minggu kemarin, buanglah kepahitan hati, biar ada damai sejahtera. Karena tahu Tuhan,
di dalam lingkup keluarga. Apa yang difirmankan setiap hari Minggu, Selasa khususnya kaum wanita, Kamis, Sabtu, apa yang difirmankan Tuhan, laksanakan. Seperti halnya Nuh ini. Dia tidak keluar kalau tidak ada perintah daripada Tuhan. Dia taat. Karena apa? Air bah sebagai pencobaan, sebagai ujiannya Nuh, akan kesetiaan daripada Nuh terhapus. Air pencobaan tadi kering, sehingga ada damai sejahtera, sehingga diperintahkan keluar dan berkering, disuruh sama Tuhan supaya semuanya itu berkeriap di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Nanti ada berkat-berkat yang ada di nama Tuhan, karena ada damai sejahtera. Tidak hanya di kaum wanita Sion, sebenarnya ini merupakan perintah seluruh bumi, seluruh dunia. Sekalian saya baca aja di Facebook, karena Facebook kan juga yang melihat seluruh dunia. Turuti apa yang menjadi perintah dari pemerintah. Kalau kita harus lockdown, ya lockdown lah, supaya selesai, habis pandemi ini, COVID ini, cobaan-cobaan, sehingga kita bisa, ya seperti halnya yang ada antibodi kita itu sudah bisa kuat gitu loh. Jadi tidak ada virus-virus lain, kita mau keluar aja takut gitu kan. Ini merupakan perintah daripada Tuhan seluruh bumi ini. Karena Batra itu menutupi seluruh bumi di nama Tuhan. Dan apalagi yang dilakukan Nuh setelah keluar daripada Batra, di dalam Batra, keluar Batra, yang dilakukan Nuh adalah ini, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Di nama Tuhan. Setelah kita terselesaikan permasalahan kita, pencobaan kita, ujian kita, kita patutlah bersyukur. Karena apa? Kolose 4 ayat yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dan Kolose 4 ayat kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dalam pencobaan kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan, tidak henti-hentinya kita minta kepada Tuhan atas permasalahan kehidupan kita. Tapi mintanya jangan sambil ngersulong nggih. Tapi ya berterima kasih Tuhan pencobaanmu. Kita bersyukur. Karena apa? Karena dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita dikoreksi. Kita disempurnakan, kita dikudus. Ya seperti halnya kita mandilah. Kalau kita ada pencobaan, kalau nempel dosa-dosa ini diresiki ini tadi. Sama firman Tuhan. Syukur Tuhan firman-Mu mengena di dalam kehidupan saya terkena firman ini. Kemarin saya kesaksian, saya bikin statusnya papa itu mengenai hal ini. Hari Minggu itu buanglah kepahitan. Ini saya di Japri kemarin. Kalau manggil saya itu mami. Mi, statusmu ngenai aku mi. Nyindir tami. Loh, aku lo status lo masang dari papa itu lo khotbah hari Minggu kemarin. Aku khotbah hari Minggu kemarin ku salurkan. Dari WA-nya papa langsung, ini dari keluarga Sion, kayak gitu, saya informasikan demikian. Ini loh Mi, aku loh
gara-gara statusnya mami tak copy, tak bikin status, aku lah kok disindir kena. Ya itu ada orang yang iri sama kamu. Bersyukur no, aku ngini. Hitungannya kamu dapat apa jenenge firman, orangnya itu harusnya bersyukur aku ngini, kena firman aku ngini. Hitungannya dia masih penuh dengan kekotoran sehingga dia mau dibersihkan sama firman, saya bilang gitu. Lah yo Mi, terus ini buanglah kepahitan Mi kena aku Mi, aku pahit sama orang, gregetan aku Mi. Ini saya walah kok ya Tuhan aku ngini. Firman-Mu itu begitu mengena, tidak hanya di saya saja ini firman kena, tapi juga kepada yang lain yang membacakan. Saya terima kasih sama Bapak Gembala ya, hitungannya saya salurkan kembali status saya yang terkena, tidak hanya keluarga Sion yang berada di sini, tapi semua juga kena. Bagaimana ya dikoreksi. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, firman-Mu tidak hanya berhenti di dalam keluarga Sion saja, tapi terkena kepada semuanya. Saya bersyukur pada Tuhan. Dan juga kenapa? Ini tadi Nuh mempersembahkan korban syukur. Kalau kita dapat pencobaan, kita dibersihkan oleh firman-Nya, kita harus bersyukur. Karena apa? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Atas pencobaan yang kita alami, yang terus menerus, kata kalau ya ada keluarga Sion kak mandek-mandek, pencobaannya ini bersyukur. Karena yang dikehendaki Tuhan itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini merupakan ayat daripada anak-anak saya, terutama yang nomor 3 Farhan. Oh ini kalau dapat nilai seperti Bapak Gembala sampaikan itu, kita saksikan itu. Dek, nilaimu kok remedi? Syukur Pak dalam segala perkara. Ya ini udah gak bisa ngomong papanya. Saya sendiri juga gitu. Dek, nilaimu kok remedi? Bolak-balik remedi. Syukur mah. Iki lho remedi ini gak nemen-nemen, gak dibawa seperti apa teman-teman saya. Mepet banget. Ya, akhirnya juga remedi. Karena KKM sekarang 70. Dia berada sedikit lah. Enggak sampai anjlok. Kan bersyukur Pak. Kan bisa belajar lagi. Pinter. Ya. Mau gimana lagi? Disauti ayat mengucap syukurlah dalam segala hal. Pencobaannya dia kena remedi. Sehingga apa? Ya mau lagi ya, harus belajar lagi supaya enggak remedi. Seperti halnya kita. Kita kalau cobaan, pokoknya sabar. Ya sabar terus. Sampai kapan mah? Ya sampai kapanpun. Sampai terus. Sampai sabar terus. Sampai yang mengganggu kesabaran ini ya. Terus sabar, harus sabar. Ada sidang jemaat. Salah satu sidang jemaat kalau cerita sama saya itu sabar. Kalau ada curhat gitu sabar. Sampai kapan mah? Ya terus sabar. Firman Tuhan mengatakan sabar kok. Ya sabar, mengampuni itu ya harus 7 kali 77 kali titik-titik. Nah ini tak berkesudahan. Sabar mengampuni ini. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, di nama Tuhan. Dan juga apa? Kalau kita mau bersabar, kita mau tetap setia pada Tuhan atas segala pencobaan yang kita alami, untuk menunggu jawabannya. Ini Tuhan Nuh mendapatkan berkat daripada Tuhan yang bisa kita baca di Kejadian 8. Ini Kejadian 8 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Ini berkat Nuh karena kesetiaannya yang mau menurut firman Tuhan, tidak keluar daripada Batra sebelum Tuhan yang memerintah. Kejadian 8 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Di nama Tuhan. Ini janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan mengutuk bumi ini lagi, walaupun ini sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Seperti halnya pada saat-saat ini bencana di mana-mana banjir. Tapi apa? Tidak sampai tinggi. Tidak seperti air bah Nuh yang menutup segala ini bumi ini, sehingga semua manusia mati. Banjir di mana-mana ada banjir, tapi tidak akan sampai ini tadi. Tuhan sudah berfirman soalnya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Walaupun hatinya jahat mulai kecil, Tuhan tidak akan membinasakan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan pasti terus-menerus memberi berkat-Nya. Kita menabur, kita bekerja, kita pasti akan mendapatkan tuaian. Kita akan mendapatkan berkat dari hasil taburan kita. Apa yang kita tabur? Kalau kita tabur jahat, pasti kita menuai jahat. Kalau kita tabur kebaikan, pasti menuai kebaikan. Di nama Tuhan. Ini karena apa? Ini kekuatan daripada kita di Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Di nama Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Kalau kita mau menuruti firman-Nya, kita sambil untuk tekun menantikan Aku, untuk tekun menunggu keselamatan daripada Tuhan. Kita harus menuruti firman-Nya selama masa pandemi di sini, saat ini selama setahun, ini kurang lebih. Siapa sih yang gak dilindungi Tuhan? Siapa sih yang dikasih pertolongan sama Tuhan? Kita masih hidup, kita masih diberi. Ini saya saksi lagi, Bu Handiono selama pandemi naik bobotnya ini katanya. Bajunya sudah tidak cukup. Mas Yohanes seperti kemarin selalu dia mengatakan selama pandemi ini bobotku naik toh, sering. Nah, bajuku sesek kabeh, sering. Saya puji Tuhan aku ini, sehingga dapat berkatnya terus mengalir. Bapak Yuda kesaksian, berkatnya terus. Karena apa? Ini seperti Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Pasti dilindungi atas segala pencobaan yang akan datang. Kita tidak tahu cobaan apa yang akan datang selanjutnya atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Di nama Tuhan, mari kita menanti Tuhan dengan menuruti apa yang menjadi firman-Nya. Kita sabar, kita setia dalam masa-masa pandemi ini. Apa yang dikatakan pemerintah, suruh
memakai masker, mencuci tangan, ini menjaga jarak kita lakukan. Supaya apa? Ini tadi, supaya kita terlindungi atas segala pencobaan yang akan kita alami nantinya. Di nama Tuhan, sekian firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kita semua yang ada di gereja maupun yang ada yang mengikuti live streaming pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati.